Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian semuanya. Perhatikan sini. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat sekali Roy ya. Masya Allah. Faiz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Yang tidak hadir? Oke, baik. Terima kasih karena hari ini kita semangat untuk memulai kesemangatan kita pada pembelajaran hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca lafaz al-basmalah. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita diberikan kemudahan, kelancaran serta ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Silakan, Faiz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Ya. Alhamdulillah semuanya pada hadir, semuanya pada sehat semuanya. Baik, untuk memulai pada pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak sudah siapkan di sini di komputer masing-masing sudah ada materi yang akan Bapak sampaikan. Yaitu materi yang tentang apa? Coding. Nanti kalau Bapak klik, kalian juga ikut klik ya. Nah, kalau ke depan ke sini ya, ke kanan dari layar. Kalau back berarti kembali ke halaman sebelumnya. Oke, yang pertama, kenapa sih kita harus belajar tentang coding? Ya, ada apa sih dengan coding? Ada apa sih dengan kecerdasan artifisial? Sebelumnya ada yang sudah tahu belum kecerdasan artifisial itu apa? Belum ada yang tahu? Belum. Oke, kecerdasan artifisial itu apa? Nanti kita akan belajar. Ya, tapi sebelumnya tujuannya untuk apa sih kita belajar kecerdasan artifisial ini? Ya, atau dalam bahasa Indonesia itu KA. Tapi kalau bahasa modernnya itu, bahasa Inggrisnya itu adalah AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, apa sih tujuan pembelajarannya kita hari ini? Kenapa sih kita harus belajar? Nah, yang pertama, ya, mudah-mudahan dengan belajar KA, yang pertama apa? Coba dibaca semuanya. Konsep dasar berpikir dan kehidupan sehari-hari. Oke, cukup. Pesan tadi memahami konsep dasar coding, berpikir komputasional. Sebelumnya di materi sebelumnya di bab 1 kita sudah pernah belajar tentang materi komputasional. Ya, kemarin kita sudah belajar. Sudah tentang apa? Berpikir komputasional. Ya, nanti akan ada pertanyaan tentang berpikir komputasional. Ya, maka harus diingat lagi yang kemarin. Kemudian yang kedua apa? Didik mampu menyusun algoritma sederhana, algoritma Flowchart, prosedur code untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Nah, jadi minimal setelah kita belajar coding atau kecerdasan artifisial, kita mampu menyusun algoritma sederhana atau alur logika atau blok-blok yang akan menyelesaikan permasalahan kita sehari-hari. Ya. Yang kemudian yang ketiga apa? Peserta didik dapat menulis kode sederhana menggunakan bahasa pemrograman, misalnya Fortran atau Scratch, untuk menyelesaikan perintah dasar input/output variable. Oke, perhatikan juga kemarin juga kita sudah sudah Bapak kenalkan dengan namanya aplikasi apa? Scratch, ya, Scratch, betul? Ya, kemarin dasar-dasarnya sudah disampaikan. Ya, nanti kita juga harapannya nanti kalian kita semuanya bisa
belajar menggunakan atau belajar memanfaatkan Scratch untuk kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya Scratch, masih banyak, ya, masih banyak lagi. Oke? Baik, ya. Kalian sudah memahami tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, sebelum kita ke materi kecerdasan artifisial, ya, Bapak mau menampilkan sebuah video, ya. Oke, semuanya silakan keluar dari mode full mode, ya. Pencet escape, sudah. Kemudian kembali lagi ke karyaku. Nah, di sana ada modul ajar, modul pembelajaran, modul ajar KKA. Silakan diklik 2 kali, nanti akan muncul seperti yang ada di layar. Sudah? Sudah. Ada? Oke. Oke, perhatikan, ya. Lanjut ke bawah, scroll ke bawah, silakan ada di mengamati, kegiatan inti di mengamati. Di sana ada link YouTube, silakan diklik, maka akan diarahkan ke YouTube. Sebentar, sudah semuanya? Ada yang nggak bisa? Sebentar ya. Nah, nggak bisa juga. Sudah di scroll. Dapat link YouTube-nya? Oke. Kalau memang bisa di play, kalau yang lagi bermasalah dengan jaringan, ya lihat di depan aja. Kalau yang lainnya silahkan dibuka, klik. Keras suaranya, kerasin aja. Udah semuanya? Sudah bisa? Dilihat semuanya? Sudah bisa? Ini oke, kita pause dulu. Menurut kalian ini tuh hasil AI atau editing manusia? AI, ya. Jadi ini semuanya buatan AI, ya. Masa ada dinosaurus? Ada di ini, ya. Nah, itu semuanya menggunakan AI, ya. Jadi perlu dipahami bahwa AI itu bisa membantu pekerjaan manusia, khususnya di bidang editing video atau gambar, apalagi menjadi asisten juga bisa, ya. Asisten kita apa? Menjadi apa? Contohnya kita membutuhkan sesuatu, nyari di AI. Untuk sekarang itu mudah, ya. Itu stop. Bapak akan memperlihatkan sebuah video, nanti silahkan di analisis, ya, apakah ini nah kita lompat tuh. Lu yang panggil gua Jawa tadi, gua tunggu di gerbongkol lu pada player auto gyro HP Samsung J Prime nih bos, senggol dong. Masa nenek bikin Android Pro yang bikin jatuh copot. Teman-teman udah bisa pakai AI. Gua dibikin lompat dari pesawat gini berarti. Oke, cukup ya? Cukup. Oke, lanjut. Kira-kira tadi itu buatan editan manusia langsung atau mesin? Mesin. Kenapa? Enggak natural. Enggak natural. Oke, boleh. Apa lagi? Apa, Pais? Enggak logis. Enggak logis boleh. Ada lagi? Kenapa? Nah, dari tadi tuh ada disebutin apa? Nenek-nenek kayak gini, masa dibikin? Nah, apa itu tadi? Prom. Tahu prom? Ya, print
perintah, ya. Nah, maka nanti Bapak akan sampaikan, ya. Next. Jadi ternyata mudah sekali ya untuk sekarang, mudah sekali sekarang itu untuk membuat sesuatu, ya, hanya dengan menggunakan kecerdasan artifisial. Ya. Oke. Selanjutnya, perhatikan apa itu KA atau kecerdasan artifisial? Silakan dibaca. Nah, kecerdasan artifisial atau KA adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Ya, jadi kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia berarti dibuat oleh manusia. Ya, kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia, ya, berupa mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Jadi sekarang itu mesin sudah bisa berpikir secara manusia. Ya, bisa dipahami semuanya? Ya, oke. Selanjutnya, penerapan KA di berbagai bidang. Nah, di dunia ini sudah tadi mesin-mesin kecerdasan itu sudah dibuat, ya, termasuk juga dalam bidang-bidang tertentu. Nah, ini adalah beberapa penerapan coding atau kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada di bidang apa? Kesehatan. Ya, jadi sekarang tuh sudah bisa diagnosis penyakit dan operasi presisi. Ya, kemudian yang kedua ada di bidang apa? Pendidikan, pembelajaran adaptif dan pelajaran digital. Bidang transportasi, mobil otonom dan navigasi cerdas. Dalam bidang bisnis, layanan otomatis dan analisis konsumen. Oke, contoh satu. Siapa yang bisa memberikan contoh satu contoh, ya, dari keempat bidang ini? Contohnya apa sih yang menggunakan kecerdasan artifisial? Contohnya, ada yang tahu? Berikan satu contoh. Apa? Dalam bidang bisnis apa? Menghitung. Contohnya, mesin yang bisa digunakan? Mesin kasir. Oke, boleh tepuk tangan dulu untuk Ron. Selain di bidang bisnis, ada lagi bidang apa lagi? Di bidang kesehatan mungkin, di bidang transportasi mungkin, di bidang pendidikan. Transportasi apa? Apa? Ya, nggak apa-apa. Mobil Tesla bisa bergerak sendiri atau autopilot. Itu kecerdasan bukan? Kecerdasan. Mobil Tesla yang sekarang dibuat itu adalah mobil tercanggih mungkin, ya, tapi sekarang sudah banyak saingannya. Lenovo ada, ya kan? Wuling juga ada dan sebagainya. Masih banyak, ya, alat transportasi. Yang paling mudahnya adalah sekarang itu GPS, bisa mendeteksi lokasi, ya, di mobil ada, di HP apa, dimanapun ada, ya kan? Kemudian ada lagi yang bisa. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pais. Ada lagi mungkin di bidang kesehatan apa? Roy lagi. X-ray, ya, X-ray. Ada yang tahu X-ray itu apa? X-ray itu apa? Melihat bagian dalam tubuh. Oke, untuk Roy dan Faiz tepuk tangan dulu. Oke, yang lainnya silakan bersuara ya. Yang perempuan kalau tahu angkat tangan saja. Jangan malu. Ya. Jadi dari penerapan di berbagai, ya, penerapan di berbagai bidang, khususnya di bidang pendidikan, banyak sekali. Ya. Contoh yang paling banyak itu adalah di bidang apa? Pendidikan. Komputer, ya kan, PC, ya kan, kemudian juga situs-situs atau web-web yang bisa memberikan kemudahan untuk kita belajar, ya, asisten guru, ya, gitu, ya.
Oke, selanjutnya selain dari penerapan KA di berbagai bidang ya, KA juga punya karakteristik sendiri. Ya, apa saja itu? Yang pertama, coba baca, Nurul. Belajar dari data. Nah, yang kedua, silakan baca, Faiz. Kemudian yang ketiga, siapa yang di ini? Maula. Yang keempat, Anam. Oke, perhatikan ya. Jadi karakteristik kecerdasan artifisial itu belajar dari data. Ya. KA atau AI dapat meningkatkan kemampuan seiring waktu. Semakin kita cari, contoh. Kita buka AI untuk pencarian pencarian data, contoh. Kan? Kita buka ChatGPT, Gemini ataupun Copilot, apapun itu, ya. Buka AI, ya, ChatGPT, kita tulis bagaimana cara membuat mie yang enak. Ya kan? Secara prompt, secara perintah membuat mie, padahal harusnya apa? Ya, spesifik lagi, berarti dari sana akan masuk. Dia kasih tahu nih secara menyeluruh, tidak mendetail. Kemudian kamu masukkan lagi nih. Bukan begini maksudnya, benar nggak? Bukan begini maksudnya. Kamu masukin lagi. Bagaimana cara merebus mie yang baik dan benar? Nanti dia kasih tahu lagi. Nah, terus dirubah lagi karena kamu pengen tahu lebih detail lagi. Semakin kamu sering mencari data, memasukkan data, maka AI itu akan semakin memproses dan akan meningkatkan kemampuannya. Dapat dipahami? Ya. Kemudian mampu beradaptasi dengan meningkatkan kemampuannya. Beradaptasi itu maksudnya apa? Semakin kita mencari sesuatu, semakin dia paham apa yang kamu mau. Contoh, dari mulai atas sampai ke bawah kamu terus belajar pengen mengetahui tentang cara belajar cepat matematika. Maka yang muncul akan selalu berkaitan dengan apa yang kamu cari. Oke? Kemudian bekerja berdasarkan algoritma. Siapa yang sering buka YouTube? Sering. Siapa yang suka sering TikTok kan? Atau buka TikTok? Wah, Miska, Nasya, semuanya mungkin ya. Nah, cuman yang sering kita lihat itu kalau kita di YouTube atau semakin kita sering mencari sesuatu, maka yang akan muncul itu adalah yang kita cari. Terkoneksi, mau itu di YouTube, mau itu di TikTok, mau itu di Instagram, ya. Sesuatu yang pernah kita cari, apalagi di Shopee. Pernah mencari baju gamis untuk lebaran atau rekomendasi baju gamis untuk lebaran di YouTube nih. Contohnya kita cari. Di Shopee juga akan muncul, bener apa enggak? Karena apa? Karena itulah algoritmanya, gitu ya. Kemudian selanjutnya mengenal pola dan mampu membuat keputusan secara otomatis. Sudah disusun sih bersama dia duluan. Apa aja nih yang ininya? Akhirnya dia membuat keputusan. Oh, mungkin kamu harusnya seperti itu. Ya, dapat dipahami semuanya? Siap. Ada pertanyaan? Belum ada? Belum ada pertanyaan? Oke. Next ya. Nah, perbedaan KA atau kecerdasan artifisial atau AI dan manusia. Yang pertama, coba dibandingkan AI dan manusia. Menurut kalian mana yang lebih canggih? Manusia. Ada lagi? Siapa yang bisa menjawab atau bisa memberi pendapat? Antara AI dan manusia, siapa yang paling canggih? Manusia. Nah, soal manusia, yang lainnya? Semuanya sepakat manusia. Kenapa manusia? Kreativitasnya tinggi. Oke, boleh. Bisa berimajinasi. Ya, betul tinggi, bisa berimajinasi. Ya, kemudian apa lagi? Coba pendapat kamu pribadi. Siapa yang bisa? Angkat tangannya. Oke.
menciptakan hal yang baru. tanpa data sebelumnya. Ya itu yang baca di sini. Ini pendapat pribadi, silahkan pendapat pribadinya. Antara manusia dengan AI. Ya, antara manusia dengan AI. Ya, Roy, silakan Roy. Manusia bisa membuat AI dan AI bisa membuat. Wah, tepuk tangan dulu. Manusia itu bisa menciptakan AI, tapi AI atau KA itu tidak bisa menciptakan manusia. Ya, manusia itu makhluk yang paling sempurna ciptaan Allah. Ya, Subhanahu wa taala. Ya, maka tidak bisa dibandingkan dengan kecerdasan buatan, karena kecerdasan buatan adalah buatannya manusia. Oke, apa sih perbedaan KA dengan manusia? Yang pertama, KA, ya, kecerdasan artifisial atau AI tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Ya, jadi tidak punya perasaan, dia tidak bisa merespon. Kalau kamu lagi sedih, ya kalau kamu bilang cuma aku lagi sedih, padahal kamu lagi senang kan bisa. Tapi tidak bisa merespon perasaan, gitu. Dia tidak tahu kamu itu dalam keadaan sedih atau apa. Tergantung instruksinya. Kalau dia aku lagi sedih, maka dia akan jawab kenapa kamu sedih, gitu kan? Ya, mungkin. Kemudian kreativitas terbatas hanya menghasilkan pola dari data yang ada. Dia tidak bisa berinovasi. Kenapa? Karena terbatas dengan pola dari data yang ada. Semakin dia banyak input datanya, maka semakin banyak inovasinya. Tapi manusia, punya kecerdasan diri, intuisi dan kebebasan mengambil keputusan. Ya, punya perasaan nggak manusia? Bisa merespon ke perasaan nggak? Contoh, ya kan? Padahal terlihatnya senang ini gitu. Padahal hatinya bersedih. Pasti ada momen. Pasti kita tahu, dia lagi sedih. Ya kan? Tanpa dia ngasih tahu pun kita akan tahu kenapa, karena dia ekspresi mukanya. Ya, itulah manusia. Kemudian kreativitas tinggi bisa berimajinasi, menciptakan hal baru tanpa data sebelumnya. Ya kan, seperti tadi. Buatkan sebuah gambar, contohnya. Silakan menggambar bebas sesuai dengan imajinasi kalian. Kalau misalkan AI mah apa yang data yang ada. Tapi kalau manusia bisa berimajinasi bebas. Ya, paham? Ada yang mau nanya sebelumnya? Sebelum kita lanjut, ada yang mau nanya? Cukup? Belum ada yang mau nanya? Oke, selanjutnya. Ringkasnya, AI unggul dalam kecepatan, akurasi data, dan otomatisasi. Manusia unggul dalam kreativitas, empati, intuisi, dan pengambilan keputusan bermoral. Artinya, AI dan manusia harus seimbang. Tidak bisa AI itu dijadikan rujukan, kita juga harus bisa berpikir apakah ini sesuai atau tidak. Ya, dapat dipahami? Oke, lanjut. Prinsip kerja AI yang pertama apa? Input data. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Oke, input data. Jadi hal yang paling pertama adalah kita masukkan dulu datanya. Ya, seperti halnya kita merespon sesuatu. Contoh, karena kita ingin menghasilkan, karena ingin membuat suatu produk, contohnya produk sepatu atau produk baju atau apa, kita harus cari dulu bahannya, ya. Dan selanjutnya, ya. Kemudian setelah itu dia akan diproses. Datanya itu akan diproses. Contoh, buatkan saya sebuah gambar yang terdiri dari 2 orang laki-laki berbaju putih dengan 3 orang perempuan berbaju merah sedang tarik tambang. Maka dia akan proses dengan algoritma. Oh, 2 laki-laki, 3 perempuan berbaju putih sedang tarik tambang. Diambil. Kemudian pembelajaran atau machine learning. Laki-laki yang seperti apa? Oh, tarik tambang berarti harus orangnya perempuan. Laki-laki dan perempuannya juga harus perempuan. Kemudian prediksinya akan dimunculkan sama dia. Kemudian setelah itu mungkin harapannya seperti ini, mungkin harapannya seperti itu. Nah ini. Kemudian hasilnya
video tadi. Bisa saja tadi itu buatkan saya sebuah video, ya kan, di mana nenek-nenek sedang terbang menggunakan kebaya terjun dari helikopter dan berkata, ya kan, masa udah nenek-nenek suruh terjun payung dari helikopter, kan bisa aja, ya, diproses, dipelajari, sudah diberikan keputusan, akhirnya outputnya hasilnya tadi itu, ya, dapat dipahami semuanya? Ada yang mau bertanya lagi? Hah? Cukup? Oke, next. Ya, kategori perangkat, ya, kategorinya banyak sebenarnya, ya. Ini Bapak kasih contoh 3, ya. Yang pertama asisten untuk membantu sehari-hari, ChatGPT, Copilot, ya. Kemudian apa lagi? Asisten Google, terus apa lagi? Banyak, ya, banyak, Gemini. Kemudian yang kedua konten digital, membuat video gambar secara cepat. Coba membuat gambar secara cepat di mana? Ada aplikasinya? Ada di Canva, ya. Sekarang, dulu Bapak masih pakai Corel. Kalau mau ngedit, bikin yang seperti ini, bikin apa namanya, membuat PPT itu pakai PowerPoint, harus nyari gambar dulu, harus cari ini dulu. Tapi sekarang sudah gampang, ya, sudah gampang. Buat video juga sama. Sekarang ada fitur, apa yang namanya, kalau kita mau edit video itu, kalau mau ke TikTok itu sebelum TikTok, CapCut, ya, remove background, ya kan? Dulu remove background itu apa? Satu dulu. Pakai yang namanya Photoshop. Sekarang mah mudah. Nah, kemudian ada perangkum materi, referensi. Nah, ini juga ada pakai asisten Google gitu tadi. Ya, ada sekarang banyak banget. Dan lainnya masih banyak sekali. Maka silakan eksplorasi, silakan. Cari di Google, cari di mana pun di internet tentang AI. AI membuat video singkat, AI untuk ini, AI untuk itu, ya. Bagi pahami semuanya? Oke, sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk hari ini. Oke, dan cukup. Oke, dari materi yang pertama sampai sekarang, ya, sampai terakhir tadi, ada yang mau dipertanyakan? Sekali lagi, sebelum kita masuk ke refleksi. Cukup, ya? Cukup. Oke, kalau cukup, perhatikan, ya, perhatikan di yang tadi, di yang sudah Bapak bagikan tadi, yang di sini, ya. Kalau enggak, silakan buka lagi yang ini. Nah, sudah? Sudah? Ada di sini game. Nah, buka, silakan. Kalau kalian tadi menyimak, maka seharusnya kalian bisa bisa mengisi, ya. Oke, bisa mengisi. Silakan Bapak kasih waktu 10 menit, ya, untuk mengisi. Dibuka, diklik, maka akan kodok keluar, ada nama nih. Kasih nama. Sudah buka? Sudah. Lihat skornya. Pak Isadi Satrio masih 0. Oke, berarti kalau skornya di bawah 10, ya, di bawah 5, berarti harus belajar lagi. Oke, sekarang silakan dibaca dulu. Bapak kasih waktu 5 menit dari materi yang Bapak kasih, ya, yang Bapak beri. Kalau di buku itu ada di halaman berapa, Nurul? Itu buku tentang itu halaman 25. Oke, ya, silakan dibaca dulu, ya, silakan dibaca dulu. Setelah itu ini dulu dibaca, setelah itu baru jawab pertanyaan yang ada di sini, di prodi ini, ya. Oke, cukup. Oke, sudah semuanya, sudah dibuka, ya, silakan diisi namanya. Kalau sudah diisi namanya, jangan dulu kita mulai, ya, jangan dulu kita mulai. Kita mulainya bareng-bareng, ya, sama-sama. Oke, sudah. Kalau sudah kita mulai, silakan dijawab, ya. Yang sudah selesai silakan angkat tangan.
Nanti kita akan masuk ke LKPD selanjutnya. Oke? Silakan dimulai. Oke, sudah semuanya? Oke, jika sudah silakan dimulai lagi. Coba lagi kalau memang belum selesai. Wow, oke. Mulai. Oke, mulai. Nah. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Oke, bagaimana kesannya untuk pembelajaran hari ini? Pelajarannya gimana? Seru? Menyenangkan? Mau yang lebih seru lagi? Mau yang lebih menyenangkan lagi? Oke, next kita akan belajar tentang coding. Jangan minggu depan ya, ada yang bolos ya, masuk lagi ya, kita akan belajar tentang Scratch. Bapak juga sama baru belajar Scratch. Ini hanya sekedar untuk pembuka. Selanjutnya kita explore ya. Semakin kita banyak eksplorasi tentang teknologi, semakin cerdas kita. Pengetahuan kita semakin bertambah. Oke, pada akhirnya Bapak cukupkan ya untuk hari ini. Oke, semuanya silahkan di close dulu, semuanya di close Google-nya. Sudah semuanya? Oke, Bapak berpesan pada kalian semuanya ya, untuk hari-hari yang kita jalankan tidak terlepas dari teknologi, maka bijak-bijaklah menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membodohi kita. Kita tahu sekarang ada AI, kita tahu segalanya lebih mudah, tapi jangan mau dibodoh. Dalam arti kata kita juga harus memilih dan memilah mana yang baik buat kita, mana yang tidak baik buat kita. Ya, nah, doa. Alhamdulillah. Bukannya enak jika para majlis.